Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kami kesempatan pada presentasi kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, serta kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Triana Lestari, SPS MPD, sebagai dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi, yakni materinya kompleks kognitif proses. Saya Abdul Aziz Arrahman dengan NIM 2106453 selaku moderator dan pemateri akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Baik, saya Kansa Alivia dengan NIM 2100074 akan menjelaskan tentang apa itu konsep. Konsep adalah gagasan tentang suatu hal yang diwakili oleh kategori atau bagaimana kita mengklasifikasikan objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Nah, fungsi konsep itu sendiri adalah menyederhanakan dan merangkum informasi, menggeneralisasi situasi baru, membantu proses mengingat, dan berkomunikasi dengan lebih efisien. Nah, dalam melakukan pengajaran konsep, ada 4 tahapan. Yang pertama, menentukan konsep. Yang kedua, memperjelas istilah dalam definisi. Yang ketiga, memberikan contoh yang menggambarkan fitur atau karakteristik yang penting. Yang keempat, memberikan contoh tambahan. Yang pertama ada menentukan konsep. Jadi dalam menentukan konsep, kita memerlukan fitur utama yang harus diidentifikasi. Contohnya dalam menentukan fitur penting dalam konsep dinosaurus, maka kita akan mencari konsep yang cocok dengan dinosaurus, yaitu reptilia. Kemudian, tahap yang kedua adalah memperjelas istilah dalam definisi. Di sini kita menggambarkan fitur penting dari konsep dinosaurus itu sendiri, seperti untuk mengetahui bahwa dinosaurus itu merupakan reptilia dan vertebrata bertelur, memiliki sisik sebagai penutup eksternal dan bernafas dengan paru-paru. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh yang menggambarkan fitur atau karakteristik yang penting. Pada materi tentang dinosaurus, kita dapat memberikan contoh dan deskripsi dari jenis-jenis dinosaurus itu sendiri, seperti Triceratops. Kemudian kita perjelas lagi dengan memberikan contoh reptilia seperti ular, kadal, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah memberikan contoh tambahan. Di sini kita meminta siswa untuk menemukan lebih banyak contoh lainnya. Minta juga siswa untuk memikirkan contoh lain seperti contoh lain selain dinosaurus seperti anjing, kucing, ikan, paus, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinda Ulyasmin dengan NIM 2104328. Di sini saya akan menjelaskan tentang promoting concept formation atau mempromosikan pembentukan konsep. Nah, dalam promoting concept formation ini ada beberapa cara. Yang pertama, gunakan strategi contoh aturan. Strategi contoh aturan ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, mendefinisikan konsep. Yang kedua, memperjelas istilah dalam definisi. Yang ketiga, memberikan contoh untuk menggambarkan fitur atau karakteristik utama. Dan yang keempat, memberikan tambahan contoh dan meminta siswa untuk mengkategorisasikan. Ini menjelaskan kategorisasi mereka atau minta siswa menghasilkan contoh konsep mereka sendiri. Lalu yang kedua, bantulah siswa mempelajari apa itu konsep. Membantu siswa mempelajari apa yang disebut konsep dan apa yang tidak. Kita contohkan ke konsep kartun. Siswa dapat mempelajarinya meskipun mereka lucu seperti kartun, tetapi badut, lelucon, dan puisi lucu itu tidak termasuk ke dalam kartun. Yang ketiga, berikan contoh yang jelas dan konkret. Kita harus membuat konsep sejelas mungkin dan memberikan contoh yang konkret. Luangkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk menyajikan konsep baru, terutama yang abstrak. Buatlah sejelas mungkin. Nah, yang keempat, ada hubungkan konsep baru dengan konsep yang sudah dikenal. Nah, bantulah siswa menghubungkan konsep baru dengan konsep yang sudah mereka kenal atau tahu.
setelah siswa mempelajari prosedur ini, mereka akan lebih mudah mempelajari bagaimana membuat peta konsep, karena kita disuruh menunjukkan caranya peta konsep dihubungkan dengan garis besar dan organisasi hierarkis. Lalu yang kelima, ada buat peta konsep. Kita harus mendorong siswa untuk membuat sebuah peta konsep, karena sebuah peta konsep ini dapat membantu mereka untuk memahami karakteristik konsep dari yang lebih umum ke yang lebih spesifik. Lalu yang keenam, ada hasilkan hipotesis tentang konsep. Minta siswa untuk menghasilkan hipotesis tentang suatu konsep. Menghasilkan hipotesis dapat mendorong siswa untuk berpikir dan mengembangkan strategi. Bekerja dengan siswa lain juga dapat mengembangkan strategi yang paling efisien untuk menentukan apa konsep itu. Lalu yang ketujuh, ada pencocokan prototipe. Berikan pengalaman siswa dalam pencocokan prototipe. Pikirkan konsep yang berbeda dan kemudian tanyakan kepada siswa apa prototipe dari konsep tersebut. Kemudian tanyakan kepada mereka contoh-contoh konsep non-prototipikal. Mintalah siswa untuk menjelaskan mengapa mereka memilih setiap contoh. Lalu yang kedelapan, ada periksa pemahaman dan generalisasi. Periksa pemahaman siswa tentang konsep dan memotivasi mereka untuk menerapkan konsep tersebut ke konteks lain. Pastikan siswa tidak hanya menghafalkan konsep, tetapi tanyakan kepada mereka bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Lalu ada hipotesis testing. Hipotesis adalah asumsi dan prediksi khusus yang dapat diuji. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang adalah presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauji dengan NIM 2103985. Di sini saya akan menerangkan tentang thinking atau berpikir. Adanya thinking atau berpikir itu adanya manipulasi dan transformasi dari memori atau dalam memori. Dalam thinking ini melibatkan tentang penalaran, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan berpikir secara kreatif. Dalam thinking atau berpikir itu terdapat dua penalaran, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, saya akan menerangkan tentang penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan khusus dan menghasilkan kesimpulan yang umum. Misalnya seperti seorang siswa membaca puisi akan menarik kesimpulan tentang keseluruhan sifat dari umumnya puisi. Lalu dalam contoh lainnya adalah dalam pelajaran matematika, guru akan mendorong siswanya agar terlibat dalam penjelasan supaya mendapatkan pemahaman yang mendalam. Lalu selanjutnya adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau kesimpulan yang dapat dari satu atau lebih pernyataan lebih umum. Contohnya adalah kesimpulan yang valid. Semua benda yang memiliki motor akan membutuhkan oli. Oleh karena itu, mobil memiliki motor. Maksud motor tuh di sini adalah mesinnya tuh. Contoh selanjutnya adalah masa perang adalah masa kemakmuran, dan kemakmuran sangat diinginkan oleh semua orang lah. Oleh karena itu, perang sangat diinginkan oleh semua orang. Dan saya akan menerangkan tentang mindfulness dan mindless. Mindfulness itu adalah perhatian yang lebih gitu, atau pemikiran, yaitu siswa yang penuh perhatian, memiliki kewaspadaan, terbuka terhadap informasi yang baru, fleksibel secara signifikan, dan menyadari lebih dari satu perspektif. Jadi mereka tuh mengambil kesimpulan tuh bukan berdasarkan satu arah aja, tetapi ke beberapa arah juga. Nah, lalu ada mindless atau tanpa berpikir. Nah, siswa yang ini biasanya ceroboh dan terjebak dalam ide-ide gitu. Jadi dalam ide yang satu udah aja gitu, dia stuck di satu ide aja. Nah, terus lama terjebak dalam perilaku otomatis, menerima apa yang mereka baca dan dengar tanpa bertanya kepada orang lain, dan beroperasi dari satu perspektif. Jadi mereka tuh hanya melihat dari satu pandang saja. Nah, sehingga mereka tuh merasa
tidak jadi kudet gitu, cuma hanya satu aja, jadi hanya melihat di pandang satu saja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anata Bintang. Saya dengan NIM 2100353. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana guru mendorong pemikiran kritis pada siswa. Nah, jadi yang pertama, bantu siswa membangun pemikiran mereka sendiri. Nah, jadi guru bukan hanya terfokus pada hafalannya saja, tapi memberikan materi yang bisa memancing nalar atau berpikir kritis mereka. Nah, yang kedua, gunakan pertanyaan berbasis kritis. Nah, jadi guru sering harus aktif gitu dengan menanyakan siswa, biar siswa itu membuka pemikiran yang kritis juga. Yang ketiga, memberikan peran positif untuk berpikir. Nah, jadi guru juga sebagai contoh kepada siswanya. Yang keempat, menjadi panutan berpikir bagi siswa. Nah, jadi guru juga ini sebagai contoh ya, untuk menerapkan pemikiran-pemikiran yang sudah dijelaskan dan memancing pemikiran supaya kritis lagi. Yang kelima itu tetap up to date pada perkembangan terbaru dalam pemikiran, dalam berpikir. Selanjutnya, bagaimana sih perubahan kognitif, atau selanjutnya materi perubahan kognitif pada masa remaja yang memungkinkan atau meningkatkan pemikiran yang kritis. Nah, yang pertama, peningkatan kecepatan otomatisitas dan kapasitas pemrosesan informasi. Jadi peningkatan kecepatan ya. Nah, yang kedua, lebih banyak pengetahuan di berbagai domain. Nah, jadi harus sering-sering membaca, menulis atau menonton agar pengetahuannya itu semakin berkembang dan otak itu bisa berpikir. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk membangun kombinasi pengetahuan baru. Jadi meningkatkan kemampuan pengetahuan untuk membangun pengetahuan yang baru. Jadi bukan hanya itu saja. Jadi kita harus mencari pengetahuan di luar kelas atau di luar sekolah. Yang keempat, penggunaan strategis atau prosedur yang lebih luas dan lebih spontan seperti perencanaan, pertimbangkan alternatif, pemantauan kognitif. Materi selanjutnya, pengambilan keputusannya, bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung ide-ide kita daripada membantahnya. Jadi harus terus menggali informasi dan mendukung ide-ide kita daripada membantahnya atau menyangkalnya. Kedua, ketekunan, keyakinan, kecenderungan untuk berpegang pada keyakinan di hadapan bukti yang kontradiktif. Nah, selanjutnya, pengambilan keputusan melibatkan pemikiran di mana individu mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan di antara mereka. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitya Burhanuddin dengan NIM 2108087, ingin melanjutkan materi tentang decision making atau pengambilan keputusan. Di sini yang pertama itu ada overconfidence bias. Apa itu bias? Bias adalah sebuah penyajian bahan yang dipenuhi dengan prasangka. Bias terlalu percaya diri ini yaitu kecenderungan untuk lebih percaya diri dalam penilaian dan keputusan daripada yang seharusnya kita miliki. Biasanya orang-orang akan terlalu percaya diri tentang apa yang mereka pikirkan. Misalnya, bisnis mana yang akan bangkrut, apakah seorang terdakwa bersalah dalam persidangan atau tidak, siswa yang sangat pede masuk dan berhasil di perguruan tinggi. Pada kasus ini, orang-orang secara konsisten lebih percaya diri pada penilaian mereka daripada prediksi berdasarkan ukuran objek statistik yang menunjukkan bagaimana semestinya. Pada kasus lainnya, dalam sebuah penelitian, ada seorang mahasiswa yang diminta untuk membuat suatu
memprediksi tentang diri mereka di tahun ajaran mendatang. Ini kutipan dari Fallon dan Others pada tahun 1990. Mereka diminta untuk memprediksi apakah mereka akan berhenti kuliah, memilih dalam pemilu, dan putus dengan pacar mereka. Di akhir tahun, akurasi prediksi mereka diperiksa. Hasilnya, mereka lebih mungkin untuk keluar kelas, tidak memilih dalam pemilihan, dan putus dengan pacar daripada yang mereka pikirkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu creative thinking. Dalam materi ini terdapat dua pola pikir, yaitu berpikir konvergen dan divergen. Pertama kali pola pikir ini digagas oleh psikolog bernama Joy Paul Crawford pada tahun 1956. Yang pertama ada orang yang berpikir konvergen, yaitu memiliki standar analisis probabilitas dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Orang yang mempunyai pola pikir ini disebut dengan problem solver. Proses berpikir untuk mencari solusi yang konkret. Jadi, orang yang memiliki pola pikir ini hanya terfokus pada pencarian jawaban yang paling efektif dari setiap permasalahan yang ada. Jadi, orang yang memiliki pola pikir konvergen ini jika dihadapkan dengan suatu permasalahan, dia hanya akan menghasilkan dua pilihan, yaitu antara benar atau salah dan tidak ada perspektif berikutnya. Contoh kasus yang paling mudah yaitu dalam soal, misal ada soal 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jawaban 7 ini sudah mutlak sehingga dapat dikategorikan sebagai pola pikir konvergen. Kemudian yang kedua ada pola pikir divergen, yaitu pola pikir yang lebih mengedepankan tentang kreativitas dan juga analisis. Pola pikir divergen ini yaitu mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk mengembangkan ide brilian dan kreatif. Ya, pola pikir ini lebih menghasilkan banyak jawaban untuk pertanyaan yang sama, sehingga dalam suatu pertanyaan pola pikir ini mampu memberikan alternatif jawaban. Pada pemikiran pola pikir divergen ini biasanya tidak cocok digunakan dengan soal-soal yang mendapatkan jawaban pasti seperti pilihan ganda dan juga matematika. Dan pola pikir divergen ini lebih cocok digunakan dalam berbagai soal esai yang membutuhkan jawaban tentang sudut pandang seseorang terhadap suatu masalah tersebut. Kemudian di materi yang terakhir yang saya sampaikan tentang komponen pemikiran divergen, yaitu satu ada kepasihan, yaitu jumlah solusi yang sesuai dengan persyaratan masalah. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas atau originalitas, yaitu jumlah solusi yang dikeluarkan tidak biasa atau unik, solusi yang dihasilkan oleh sedikit atau tidak ada orang lain. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas, yaitu kemampuan untuk mengkonseptualisasikan ide-ide yang dianggap sulit. Kemudian yang keempat ada sementara, yaitu keingintahuan untuk menggali sebuah ide lebih dalam. Kelima ada elaborasi, yaitu membentuk ide-ide baru yang memungkinkan dari sesuatu yang sudah ada. Yang keenam kepasihan, yang ketujuh imajinasi, dan yang terakhir ada pengambilan resiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Akan saya lanjutkan kepada materi saya, yaitu tentang langkah-langkah dalam proses kreatif. Yang pertama adalah persiapan mencari permasalahan, yang kedua memikirkan ide. Nah, untuk kedua poin ini sangat berkaitan dikarenakan kalau ada permasalahan pasti kita akan memikirkan suatu solusi untuk menyelesaikannya. Yang ketiga itu insight atau potongan dari ide yang sangat brilian. Yang keempat evaluasi dari sekian banyak ide yang telah terkumpul, maka evaluasi adalah saat dimana kita memutuskan untuk memakai gagasan yang mana gitu. Untuk yang kelima elaborasi, langkah terakhir yaitu tentang mencakup waktu terpanjang mengimplementasikan gagasan, yaitu dari evaluasi kan kita sudah menemukan satu gagasan yang sangat brilian. Nah, elaborasi itu mengimplementasikan gagasan tersebut gitu. Jadi actionnya. Nah, untuk cara meningkatkan kreativitas siswa sendiri, berikut adalah contoh-contohnya untuk meningkatkan kreativitas siswa, yaitu mendorong pemikiran kreatif secara individu dan kelompok, melibatkan orang kreatif, mendorong motivasi internal, bimbing siswa untuk menjadi gigih dan
tunda kepuasan mereka, dan sediakan pula lingkungan yang merangsang. Maksud merangsang itu jadi merangsang akan kekreativitasan mereka. Mereka dituntut untuk kreativitas, selalu berkreativitas agar mereka dapat membuat inovasi yang baru. Next slide. Nah, untuk cara meningkatkan kreativitas lanjutannya itu yaitu tentang caranya bimbing siswa untuk membantu mereka berpikir dengan cara yang fleksibel gitu. Jadi tidak boleh monoton, pikirkan saja apa yang ada di depan, dan untuk yang selanjutnya itu dorong siswa untuk mengambil resiko. Jadi jangan hanya main di jalur aman gitu. Siswa juga harus mengambil resiko agar membuat inovasi yang lebih spesifik dan lebih wow. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu bangun kepercayaan diri siswa. Percuma kalau misalkan banyak inovasi namun si siswa itu tidak percaya diri akan kreasinya gitu. Sekian dari materi saya, dipersilakan kepada materi selanjutnya. Nama saya Widiani Nifasari dengan NIM 2101346. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah. Memecahkan masalah dengan menentukan dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, yaitu ada langkah dalam penyelesaian masalah, kemudian ada rintangan menuju penyelesaian masalah. Kemudian itu ada langkah dalam penyelesaian masalah itu ada find and frame problem solving. Nah, sebelum individu memecahkan masalah yang dimiliki, individu harus menyadari bahwa masalah memang ada. Memecahkan masalah melibatkan proses yang spesifik dan sistematis untuk mendapatkan solusi terbaik. Kemudian ada develop good problem solving. Di sini tuh ada setelah individu menemukan masalah yang mendefinisikannya dengan jelas, maka diperlukan pengembangan teknik yang dengan menetapkan strategi, diantaranya itu ada subtujuan. Nah, proses menetapkan tujuan yang menetapkan siswa pada posisi untuk mencapai tujuan atau solusi akhir. Kemudian dengan algoritma, strategi yang menjamin solusi untuk suatu masalah. Algoritma terdiri dari berbagai bentuk seperti rumus, instruksi, dan pengujian dari berbagai solusi. Kemudian ada heuristik. Nah, heuristik di sini adalah strategi yang dapat menjalankan solusi untuk masalah tetapi tidak memastikannya berhasil. Nah, heuristik juga bisa membantu anak menemukan solusi yang berhasil. Sini juga ada analisis mean, di mana seseorang mengidentifikasi masalah, menilai situasi saat ini, dan mengevaluasi yang perlu dilakukan dengan cara mengurangi perbedaan antara kedua kondisi tersebut. Selanjutnya langkah dalam penyelesaian masalah selanjutnya itu ada evaluate solution. Nah, tahapan ketika kita berpikir bahwa kita telah memecahkan masalah namun belum mengetahui apakah solusi tersebut efektif hingga melakukan evaluasi kembali. Kemudian ada rating and redefine problems and solution. Nah, memikirkan dan mendefinisikan kembali masalah dan solusinya dari waktu ke waktu. Individu yang pandai memecahkan masalah termotivasi untuk meningkatkan kinerja masa lalu mereka dan memberikan kontribusi orisinal. Nah, kemudian ada obstacles to solving problems. Nah, di sini ada fiksasi. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap dan menjadi terpaku pada strategi tertentu untuk memecahkan masalah. Fiksasi melibatkan menggunakan strategi yang sebelumnya dan gagal untuk melihat masalah dari perspektif yang baru. Kemudian ada kurangnya motivasi atau ketekunan. Bahkan jika siswa Anda sudah memiliki pemecahan masalah, akan tetapi dia tidak termotivasi, menjadikannya dia sulit mencari solusi tersebut. Kemudian ada kontrol emosional yang tidak memadai. Emosi dapat menghambat pemecahan masalah. Jika kita ingin memecahkan suatu masalah, kita harus bisa mengendalikan emosi kita terlebih dahulu. Nah, kemudian ada developmental change. Di sini ada anak-anak memiliki beberapa kekurangan yang mengakibatkannya lambatnya ia untuk bisa memecahkan suatu masalah dengan efektif. Anak remaja cenderung lebih bisa menjadi pemecah masalah dilihat dari segi pengetahuan dan strategi. Masalah yang dialami oleh remaja biasanya lebih kompleks. Selanjutnya, sekian presentasi dan pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Damai Tisam
dengan NIM 2105686 akan menjelaskan materi tentang problem based learning and project based learning. Penekanan dalam problem based learning yaitu memecahkan masalah otentik seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam problem based learning ini ada beberapa fase yang dilakukan. Yang pertama adalah mengarahkan siswa pada masalah. Lalu yang kedua ada mengorganisir siswa untuk belajar. Lalu fase yang ketiga, membantu dengan investigasi independen dan kelompok. Lalu fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan barang bukti pada siswa. Lalu fase yang terakhir yang kelima, dengan menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan. Selanjutnya tentang project based learning. Dalam project based learning ini, siswa bekerja secara nyata, masalah yang berarti dan menciptakan produk yang nyata. Dalam project based learning ada lingkungan yang dicirikan dengan 5 fitur utama. Fitur yang pertama ada pertanyaan penyetir. Pertanyaan penyetir ini adalah proses pembelajaran dimulai dengan pertanyaan atau kunci masalah yang perlu disesuaikan. Lalu ada fitur yang kedua, pertanyaan otentik. Sewaktu siswa memeriksa pertanyaan, mereka belajar tentang proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh para ahli dalam konteks yang relevan. Lalu kolaborasi ini fase yang selanjutnya, berkolaborasi antara siswa, guru, dan peserta didik untuk menemukan solusi dalam masalah tersebut. Fitur selanjutnya ada perancah. Di sini teknologi pembelajaran digunakan untuk menantang siswa yang biasanya mereka lakukan dalam konteks pemecahan masalah. Lalu fitur yang terakhir ada produk akhir. Di sini siswa disuruh membuat produk akhir yang nyata. Sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kanyakan Sesabita dengan nomor NIM 2106424. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi jenis-jenis transfer, juga praktek dan transfer budaya. Yang pertama, definisi jenis-jenis transfer ini ada 6. Yang pertama itu transfer dekat, yaitu pemindahan pembelajaran ke situasi yang mirip dengan tempat pembelajaran awal berlangsung. Sedangkan transfer jauh itu pemindahan pembelajaran ke situasi yang sangat berbeda dari tempat pembelajaran awal berlangsung. Nah, yang ketiga ada transfer jalan rendah. Transfer jalan rendah ini transfer pembelajaran yang otomatis dan tidak disadari dari situasi ke situasi yang lain. Sedangkan transfer jalan tinggi itu transfer pembelajaran dari satu situasi ke situasi yang lain secara sadar dan ada usaha. Nah, lalu yang kelima, transfer ke depan, yaitu terjadi ketika individu ingin menerapkan informasi yang dipelajari ke situasi masa depan. Sedangkan transfer ke belakang yaitu terjadi ketika individu melihat kembali ke situasi sebelumnya untuk mendapatkan informasi dalam memecahkan masalah dalam konteks yang baru. Saya akan menjelaskan tentang praktik dan transfer budaya. Praktik budaya mungkin terlibat dalam seberapa mudah atau sulit transfer itu pengetahuan. Sebelumnya mencakup jenis pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pengalaman budaya seperti yang melibatkan etnis, status sosial, ekonomi, dan gender. Dalam beberapa kasus pengetahuan budaya ini dapat mendukung pembelajaran anak-anak dan memfasilitasi transfer, tetapi dalam kasus lain dapat mengganggu. Untuk anak-anak dan beberapa latar belakang budaya ada kesesuaian atau transfer minimal antara apa yang telah mereka pelajari di komunitas asal mereka dan apa yang diminta atau diajarkan sekolah. Misalnya, pertimbangan keterampilan bahasa mendongeng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya,
dapat saya simpulkan, konsep adalah gagasan suatu hal yang menunjukkan kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan. Praktik dan transfer juga termasuk dalam konsep, baik itu terlibat dalam etnis, status sosial ekonomi, maupun gender. Sekarang kita sudah mencapai akhir dari presentasi, yaitu penutup. Mari kita tutup presentasi ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami, kekurangannya dari diri kami sendiri, dan selebihnya itu hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.